Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Halid dari SMK Negeri 59 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan pertama, Reteker 2 Fakultas Teknik Komputer dan Informatika. Hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN tentang perekaman narasi dengan perangkat perekam audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita pimpin doa dulu perwakilannya. Apaan? Silakan dipimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan Apaan. Sebelum memulai pelajaran, atau baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran, tolong dicek ya kondisi baju kalian, apakah sudah rapi semua. Kemudian kita cek peralatan kalian, apakah ada sudah kabel-kabel yang terikat atau tidak. Kondisinya harus safety ya, seperti itu ya, harus dikondisikan seperti itu. Baik, sebelum itu saya absen dulu untuk hari ini, pembelajaran hari ini ya. Apa hadir? Hadir Pak. Aksa Putri Suntoro. Hadir Pak. Anindra Putri. Hadir Pak. Aulia Sana. Hadir Pak. Catherine. Hadir Pak. Eko Andrian. Hadir Pak. Wakatul Maulia. Hadir. Awas. Hadir Pak. Arpiana Nusapa. Hadir Pak. Jamal Reja Ramadan. Hadir Pak. Khaila Fadia. Hadir Pak. Lutfi Andrianto. Hadir. Muhabi. Hadir Pak. Muhammad Abdul Karim. Hadir Pak. Ya, baik. Untuk materi hari ini saya sudah upload di Classroom. Di sini ada bahan ajar, ya. Kemudian ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian ada tes tematik yang nanti akan jadi penilaian saya, ya. Ya, baik. Kita lihat coba video motivasi untuk hari ini, ya. Kita simpulkan nanti sama-sama videonya. Ya, baik, kita simak sama-sama ya. Kenapa yang sebelahnya bisa kok dia tidak? Nah, soal-soal itu yang ya, apa sebabnya? Kenapa yang sebelahnya bisa kok dia tidak? Nah, soal-soal begitu yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di benak yang namanya Habibie atau Rudi. Ya, baik. Tadi kita sudah lihat hasil tayangan kita. Yaitu dari Bapak B.J. Habibie ya, mengenai motivasi, bagaimana itu motivasi dalam hidup ya, motivasi dalam belajar tadi sudah diberikan oleh beliau ya, di mana itu sudah ditayangkan step-stepnya, langkah-langkahnya bagaimana ya. Kira-kira dari kelompok 1 memberikan tanggapan, silakan dari tayangan video tadi. Kelompok 1, apa yang kalian dapat dari tayangan video tadi yang disampaikan oleh Pak B.J. Habibie sebagai motivasi kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya? Kira-kira dari kelompok 1 kasih tanggapannya, ya, Deh. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi tadi yang kata tentang Bapak B.J. Habibie, Presiden B.J. Habibie. Menurut saya sih bagus Pak, jadi kayak dia mau motivasi anak muda buat kayak lebih baik lagi buat kedepannya, jangan cuman kayak main handphone doang atau enggak, kayak ya lebih baik buat belajar daripada itu kan siapa namanya ke nge-game atau gimana kayak gitu. Dia juga buat kayak belajar kayak gitu tetap lebih semangat lagi sih menurut saya. Oke, bagus sekali kelompok 1 ya. Oke ya, selanjutnya tanggapan dari kelompok 2 dari tayangan tadi seperti apa? Silakan dari kelompok 2.
Kalau menurut saya dari kelompok 2 ini menanggapi video motivasi B.J. Habibie. Kalau menurut saya bagus karena memotivasi generasi muda supaya bisa memanage waktu antara lebih baik menambah ilmu pengetahuan daripada main-main kayak main game gitu. Teknologi digunakan sebaik mungkin gitu Pak. Oke, good. Ya, oke, kelompok 2 tadi bagus juga tanggapannya sama dengan kelompok 1. Jadi kita harus bisa memanfaatkan waktu ya untuk mengisi, untuk menambah pengetahuan. Jadi seperti itu. Silakan kelompok 3 memberikan tanggapan selanjutnya. Menurut saya untuk generasi yang sekarang alangkah baiknya harus memanfaatkan teknologi karena di zamannya Bapak B.J. Habibie tadi itu sangat susah untuk mencari informasi, bahkan harus pergi ke perpus, harus beli buku. Kan kalau sekarang kita udah bisa buka HP aja udah banyak informasi. Seharusnya kita bisa lebih memanfaatkan lagi. Ya, untuk selanjutnya tadi kelompok 3 sudah bagus sekali memberikan tanggapannya. Kelompok 4 terakhir, coba silakan berikan tanggapannya mengenai video motivasi dari Pak Habibie. Yang dapat saya ambil untuk memotivasi diri saya dan anak muda yang lainnya adalah jangan buang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti main game dan lain-lainnya, karena kita dipermudah oleh teknologi yang semakin maju. Mungkin saat kita bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, lebih banyak lagi orang yang akan tertolong di masa kemudian. Ya, baik. Tadi dari hasil tanggapan kelompok 1, 2, 3, dan 4 saya simpulkan ya. Jadi kelompok 1 sudah siap untuk mengisi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Mungkin ngurangin main game tadi ya. Kemudian memanfaatkan kelompok 2 memanfaatkan waktu luang yang teknologi yang sudah ada. Misalkan kalau dulu waktu zaman Pak Habibie dia harus sewa membayar ke perpustakaan, sewa buku tadi ya yang saya simpulkan. Kemudian nyari informasi susah gitu ya, perlu modal. Sekarang kan udah gampang ya, apa-apa serba dicari di Google ada gitu ya. Jadi manfaatkanlah waktunya ya untuk benar-benar sungguh-sungguh tadi untuk mengisi ilmu kita ya, menambah ilmu kita dengan menggunakan fasilitas teknologi yang sudah ada gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita dapat ambil kesimpulannya dari Bapak B.J. Habibie. Baik, untuk materi hari ini kita belajar mengenai teknik pengolahan audio, bagaimana memanipulasi ya dan memadukan suara atau menggabungkan suara berdasarkan narasi ya dengan perangkat audio ya dalam rangka untuk membuat bel sistem otomatis yang ada di sekolah ya, seperti itu. Ini untuk materi kita, tapi sebelum itu saya mau review dulu ya. Untuk materi sebelumnya, ini ada beberapa materi, masih ingat semua ya? Tolong mungkin bisa ada yang review salah satu dari kalian untuk mereview materi minggu lalu. Ini ada 4, yaitu software sound recorder itu apa, kemudian software Adobe Soundboard itu apa, kemudian software MP3 cutter apa, dan software MP3 joiner fungsinya untuk apa. Ya, itu sudah saya jelaskan di minggu lalu. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan untuk materi sebelumnya. Silakan. Mungkin dari kalian siapa yang mau jawab? Oke, Anindra, silakan kamu berikan tanggapan kamu untuk materi sebelumnya. Software sound recorder itu digunakan untuk merekam suara. Software Adobe Soundboard itu digunakan untuk mengedit suara. Software MP3 cutter itu digunakan untuk memotong suara. Software MP3 joiner itu digunakan untuk menggabungkan suara. Ya, baik ya. Tadi sudah ditanggapi oleh Anindra ya. Jadi untuk software audio, software audio ya yang minggu lalu sudah kita bahas, itu adalah ada beberapa software tadi. Yang pertama adalah software audio untuk merekam ya, pakai audio recording. Kemudian ada software untuk editing.
kemudian ada software untuk memotong dan software untuk menggabungkan, gitu ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu adalah sebelum memulai itu saya kaitkan dulu, saya adakan pretest dulu, ya. Ya baik, sebelum kita mulai materi selanjutnya, saya akan berikan dulu pretest ini ya. Ada 3 pretest di sini ya. Yang pertama, apakah software editing audio diperlukan untuk proses manipulasi audio? Yang pertanyaan kedua, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk proses editing video ya? Kemudian, apakah pembuatan narasi sangat diperlukan dalam tahapan proses perekaman suara? Itu ya. Silakan coba kalian jawab, dari kalian kira-kira siapa yang mau menjawab di sini? Abdul ya. Abdul dijawab untuk pretest ini. Boleh? Silakan. Nomor 1 itu sangat diperlukan karena software editing bisa digunakan untuk mengedit audio agar kualitasnya lebih jernih atau bisa menghilangkan noise, terus bisa menambahkan bermacam efek di audionya dan lain-lain. Baik, Abdul terima kasih tadi atas tanggapannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, peralatan apa saja ya yang dibutuhkan untuk proses editing audio? Mungkin siapa yang bisa ini mau mengutarakan? Aulia ya? Ya silakan Aulia. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses editing audio itu seperti HP atau laptop buat merekam suara, terus ada handset, speaker, sama software buat editing. Baik, terima kasih Aulia untuk tanggapan yang kedua. Baik, untuk yang ketiga, apakah pembuatan narasi sangat diperlukan dalam tahapan proses perekaman suara? Silakan, siapa? Lutfi ya? Ya silakan. Iya, sangat diperlukan Pak, karena dalam pembuatan audio, narasi dapat memberikan tujuan untuk pembuatan perekaman suara. Oke, terima kasih ya untuk semua tanggapannya dari 3 tadi. Kita bisa lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Jadi untuk materi hari ini adalah yang pertama menganalisis perekaman ya suara narasi dengan perangkat perekam audio. Kemudian memajukan audio sesuai dengan tuntutan naskah. Jadi naskah yang sudah dibuat, narasinya, rekaman kalian yang sudah minggu lalu dibuat, ini dipadukan di dalam materi kali ini ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini ya, yang pertama itu adalah peserta didik dapat menganalisis pembuatan narasi skrip rekaman dengan benar ya. Dianalisa suaranya, kemudian sudah benar atau belum berdasarkan narasi tuntutan naskah. Kemudian peserta didik dapat memanipulasi suara narasi menggunakan perangkat perekam audio ya dengan benar juga. Kemudian peserta didik dapat menggabungkan atau memadukan suara narasi dengan perangkat audio dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya ya. Seperti itu. Baik, untuk metode penilaiannya di sini ada 3. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yaitu tanya jawab, kemudian pretest dan soal evaluasi, ya. Kemudian untuk penilaian keterampilan di sini ada identifikasinya, menyajikan, menjabarkan dan mencari informasi serta mempraktekkan, ya. Kemudian untuk penilaian sikap di sini ada penilaian kejujuran, disiplin, tanggung jawab dan responsif ya itu ya. Baik, untuk LKPD sudah saya upload di Google Classroom, silakan kalian buka di sini ya. Ya baik, ini untuk LKPD silakan kalian buka di PC atau di laptop kalian masing-masing. Kita buka sama-sama ya. Ini ada lembar kerja peserta didik di sini. Silakan diisi nomor, nama ya, nomor absen dan nama. Materinya itu memanipulasi dan memadukan suara berdasarkan narasi dengan perangkat rekam audio. Ya, kemudian di sini topiknya yaitu merekam dan menggabungkan suara narasi dengan tuntutan naskah menggunakan software yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu software recording, kemudian editing suara, kemudian
cutting suara dan software untuk menggabungkan suara. Di sini ada 2 KD tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Dan tujuan pembelajarannya itu tadi saya sudah jelaskan. Kemudian alat dan bahan tadi juga sudah dijelaskan ya. Tamanin dia itu bahan-bahannya ada PC, kemudian ada softwarenya, ada speaker, ada headset, itu yang diperlukan. Kemudian kita bisa masuk ke kegiatan pembelajarannya. Di sini sebelum kalian melaksanakan tugas itu ya, silakan menyimak tayangan presentasi. Bisa dilihat bahan ajarnya ya, bisa dilihat dari internet juga materinya. Tidak terpaku pada bahan ajar. Coba lihat instruksi kerja. Nah, di instruksi kerja di sini ya, diskusikan. Ini kalian baca, diskusikan, kemudian gunakan literasi, tuangkan hasil diskusi, ya, kemudian presentasikan hasilnya nanti masing-masing kelompok, ya. Kemudian buat kesimpulan. Nah, ini bahan diskusinya. Coba, ya. Bahan diskusinya adalah di sini jadwal pelajaran, ya. Dari jadwal pelajaran ini kalian diskusikan, kemudian apa yang mesti dibuat di sini yang pertama ya disajikan jadwal pelajaran seperti ini. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat narasi skrip ya. Kemudian jika terjadi kendala itu ada tiga pertanyaan di sini ya, membuat narasi skrip berdasarkan jadwal pelajaran. Kemudian jika terjadi kendala atau noise, suara bising kecil sampai bagaimana cara mendapatkan hasil suara yang jernih hingga menjadi bersih ya sesuai tuntutan naskah. Dan yang ketiga, melakukan rekaman ya, manipulasi suara dengan menambahkan audio yang lain atau ringing bell lain. Itu silakan dibuat hasil rekamannya kalian gabungkan ya. Nanti hasil karyanya disimpan dalam format MP3 ya, kemudian ditaruh di Google Classroom tugasnya itu ya. Bapak mau tanya, kalau misalnya ada suara bising gitu gimana cara biar suaranya bersih, clear gitu? Ya, baik, tadi untuk pertanyaannya untuk bagaimana supaya bisa menjernihkan suara bising atau noise itu bisa kalian cari itu teknisnya gimana ya. Jadi mungkin bisa dengan melakukan perekaman ulang atau menurunkan noise yang ada menggunakan software audio editing ya, silakan. Itu caranya bagaimana kalian bisa cari gitu ya, seperti itu. Pak, kalau untuk nambahin suara lain dari suara kita tuh gimana ya Pak? Ya, baik, apa tadi pertanyaannya ya? Untuk bisa menggabungkan suara audio dengan audio narasi yang sudah kita buat dengan audio lain itu bisa, yang tadi yang saya sudah jelaskan, bisa menggunakan software audio juga, bisa tadi MP3 joiner atau bisa pakai Audacity atau bisa pakai Matrox dan lain sebagainya. Softwarenya bisa banyak, kalian cari ya mana yang sesuai dan mana yang bisa gitu ya, intinya seperti itu ya. Silakan ya untuk sesi selanjutnya yaitu berdiskusi kelompok. Silakan kalian duduk bersama kelompok kalian ya, kemudian mendiskusikan LKPD, kemudian mencari permasalahan dan solusi yang akan kalian kerjakan seperti apa. Suara, beberapa suara menjadi satu ya. Ini kita pilih yang pertama file yang akan kita gabungkan apa di sini? Add file ya. Ini tambahkan filenya. Kita drag ke sini misalkan 3 file. Sound pertama di tengah rekaman narasi skrip, di bawah sound penutup. Kita gabungkan, kita klik joiner di sini, nanti otomatis akan tergabung. Kemudian kita save as di lokasi penyimpanan kita. Ini ya untuk aplikasi joinernya, fungsinya, oke ya. Nah ini, jadi ini filenya yang mau kita gabungkan, kemudian nanti akan seperti ini, baru kemudian kita gabungkan joiner tadi yang klik go joiner, kemudian kita simpan. Nah, saya rasa demikian materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira
Sudah jelas semua? Mengerti ya? Oke, kalau mengerti, kita lanjutkan untuk selanjutnya untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah saya publish di Classroom. Ya, baik. Bagaimana diskusinya? Saya rasa waktunya sudah habis ya, sudah 5-10 menit. Kemudian saya minta dari masing-masing kelompok untuk mempraktekkan hasil narasi skrip rekaman yang sudah dibuat ya. Kemudian kalian buka, bisa menggunakan audio recorder untuk menggunakan HP atau menggunakan laptop ya. Silakan masing-masing kelompok bisa mempraktekkan dari hasil narasi skripnya. Ya, dari mulai kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Apa kira-kira kamu? Nih, hasil diskusinya yang mau direkam yang mana? Yang pertama akan dimulai dalam 5 menit. Ya, silakan buka handphonenya, coba direkam hasilnya gimana. Ya, salah satu silakan, handphone siapa aja? Siapa? Ya, pakai handphonenya. Ya, oke. Ya, coba silakan direkam. Saya mau lihat hasilnya dari narasi skrip yang kamu sudah buat ya. Ya. Yang pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be start in 5 minutes. Ya, stop. Coba saya lihat hasilnya seperti apa. Ya, di play coba. Menurut kamu bagaimana? Kira-kira ini audio hasil rekaman udah bagus belum? Belum. Kalau belum, kira-kira diapain? Mau diedit atau mau di take ulang? Take ulang aja bisa. Atau kalau mau edit juga bisa pakai software yang sudah kita pelajari, pakai software editing. Bisa pakai soundboard, ya, bisa pakai apalagi banyak hasil audio editing ya, atau yang lain boleh, silakan ya. Kalau mau take ulang juga nggak masalah, tapi itu juga udah lumayan bagus ya. Ya, untuk kelompok 1 saya rasa itu ya, berarti ya. Ya, cukup. Silakan kelompok 2 ya, kelompok 2 siapa yang mau ini? Oke ya, silakan. Yang mana? Oke, berarti info masuk yang pertama. Oke, silakan. Handphonenya dibuka, dipraktekkan. Ini kelompok 4 ya. Ya, coba kelompok 2 sekarang ya. Silakan untuk mempresentasikan narasi skripnya. Yang narasi skrip yang mau direkam itu ya. Oke, ya, silakan. Info masuk yang pertama. Saatnya yang pertama dimulai. It's time to begin the first session. Ya, oke. Coba di stop. Info masuk yang pertama. Saatnya yang pertama dimulai. It's time to begin the first session. Ya, berarti itu ya yang mau diambil. Menurut kamu bagaimana? Sudah puas dengan ini? Kalau misalkan nggak bagus, mau di take ulang atau apa? Take ulang atau di mixing juga boleh ya. Silakan ya. Itu masing-masing. Berarti itu skripnya yang tadi info masuk ya. Lanjut kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan untuk selanjutnya kelompok 3 ya, kelompok apa? Ya, skrip kelompoknya mau pakai skrip yang mana? Pakai skrip pertama Yang dibuat? Oke, ya silakan. Coba kamu lakukan rekaman menggunakan HP ya berarti. Oke, silakan. Info istirahat pertama. Saatnya istirahat pertama. It's time to have the first break. Oke. Coba saya lihat hasilnya. Istirahat pertama. Saatnya istirahat pertama. It's time to have the first break. Gimana? Udah bagus hasilnya? Itu kurang Oke, boleh. Mau ditambah nanti dibikin agak kencang, di load lagi pakai soundboard bisa ya. Atau nanti diedit lagi, di mixing juga bisa ya.
Terus nanti ini akan kita gabungkan dengan audio lain, karena kan kalau suara cuma itu kurang bagus gitu ya. Misalkan kita tambahin suara bunyi apa di depannya sama akhirnya, jadi kita dengarnya lebih enak gitu ya. Itu bisa kita tambahkan dan kita gabungkan dengan software joiner kemarin yang sudah saya jelaskan ya. Itu tinggal digabungkan saja. Oke, lanjut kelompok 4 ya. Silakan untuk selanjutnya kelompok 4 ya. Untuk rekaman mana yang mau dibuat? Yang ini Pak. Oke ya, silakan. Nah, coba kamu rekam. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth time. Oke, stop. Coba kamu cek hasilnya seperti apa. Ya, berarti itu ya. Iya, Pak. Terus saya lihat agak jernih, nanti tinggal kamu mixing lagi atau kamu gabungkan lagi dengan audio yang sudah kamu cari, kamu yang di internet atau yang contoh yang saya berikan ya. Ya, diedit lagi digabungkan. Pakai software apa? Audition boleh. Oke, atau joiner ya, terserah, boleh, bebas. Yang penting hasilnya sempurna dan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya siap, kelompok 1 silakan dipresentasikan hasil diskusinya tadi ya, maju semua. Silakan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang info jam pertama akan dimulai secara lebih lanjut. Info jam pertamanya bunyinya seperti apa? Coba. Bunyinya ini Yang kamu rekam tadi yang mana? Yang kamu buat skripnya yang mana? ini Pak. Oh, jam pertama. Oke, jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Oke, sip. Terus ada 2 bahasa Inggris ya? Iya. The first lesson will be started in 5 minutes. Oke, yang kamu rekam berarti yang jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Oke. First lesson will be start in 5 minutes. Itu bunyinya seperti itu. Oke, siap. Ada lagi? Selain itu apa lagi? Yang itu ini sudah kamu buat? Ini yang info masuk jam pertama. Oke, info masuk jam pertama. It's time to begin the quiz lesson. Yang kayak gitu yang sesuai dengan yang Bapak kasih arahannya waktu itu Oke, sip. Ada lagi? Sudah? Sudah Pak. Oke, sudah silakan ditutup. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan. Hasil diskusinya ya hari ini ya. Oke, silakan. Kamu berarti buat yang narasi yang mana? Ya silakan. Yang sudah dibuat. Informasi jam kedua. Ya silakan. Bunyi rekaman suara jam kedua itu info masuk jam kedua. Saatnya jam kedua dimulai. Sama yang info masuk jam ketiga, keempat berarti yang kamu buat. Iya. Ya silakan, bunyinya gimana berarti? Yang direkam narasinya yang mana? Saatnya jam yang ketiga, saat jam 3 dimulai. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the three time. Itu berarti cukup. Ya udah, kalau udah silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya
kelompok 3 silakan lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Dan kawan-kawan. Sebelah kanan. Oke, silakan membuka dulu. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan skrip narasi rekaman istirahat pertama. Info istirahat pertama. Saatnya istirahat pertama. It's time to love the first breath. Oke. Ya, jadi untuk yang info istirahat ya memang betul. Jadi untuk info istirahat itu kita perlu ngasih tahu berarti dari jadwal yang sudah saya berikan, berarti ada jam istirahat. Info dulu misalkan saatnya istirahat pertama, betul. Ya, jadi murid-murid tahu semua ya, jadi ya seperti itu. Ya. Terus apa lagi? Ini yang ini aja baru. Ya, kita baru istirahat. Ya, oke. Silakan. Cukup. Ya, baik, kelompok 4 untuk selanjutnya ya, baik. Lanjut untuk presentasi bahan diskusi. Satu orang di sana di ditampilkan dulu hasilnya. Ya, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang kami pilih itu yang info masuk jam ke-6. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth time. Oh itu ya. Ya. Berarti info jam ke-6 pasti bunyinya beda antara 1, 2, 3, 6 ya. Iya, Jadi Pak. kamu gabungkan nanti dengan audio yang sudah ada ya. Di awal sama di akhir. Jadi ada misalkan ting ting. Oh iya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the fifth time ya. Ting ting. Nah itu. Jadi didengarnya agak bagus gitu ya. Oh iya, Pak. Oke. Ya cukup. Silakan kalau sudah. Mungkin dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk tugas selanjutnya silakan kalian setelah diskusi selesai tadi silakan kalian kerjakan soal tes sumatif yang sudah saya upload di Google Classroom ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini silakan kalian ya bisa merefleksikan diri kira-kira apa yang sudah didapat hari ini. Saya minta tanggapannya ya, silakan mungkin siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Catherine ya. Silakan Catherine, berikan tanggapannya. Iya Pak, pada kesimpulan belajar hari ini saya dapat merekam, mengedit, dan menggabungkan audio-audio di software MP3 Joiner. Ya, baik, untuk refleksi hari ini tadi sudah diutarakan oleh Catherine ya, jadi
ada beberapa hal yang bisa dipelajari hari ini. Yang pertama tadi dapat membuat narasi, membuat perekaman suara berdasarkan narasi, kemudian dapat menggabungkan audio hingga dapat melakukan mixing proses audio. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kita dapat itu hari ini adalah kita dengan belajar beberapa software yang kita gunakan ini, kita dapat membuat, nantinya akan dapat membuat software narasi suara ya, berbagai macam narasi suara yang kita butuhkan sesuai dengan tuntutan naskah. Itu seperti itu ya. Jadi intinya kita harus bisa ya dalam membuat narasi apapun untuk menghasilkan kualitas suara yang bagus. Ya, jadi untuk materi hari ini sudah selesai ya. Jadi kalian sudah bisa mempraktekkan semua bagaimana dari mulai proses rekaman, kemudian proses untuk menggabungkan atau memadukan audio, kemudian sampai proses mixing hasil audio. Dan untuk melanjutkan materi selanjutnya nanti kita masuk ke materi yang lebih esensial ya, dimana dalam proses mixing itu terdapat konsep-konsep dari mulai bagaimana nanti sound engineer untuk bisa membuat efek-efek suara ya terhadap rekaman yang sudah jadi ya, kemudian bagaimana mengatur frekuensi suara hingga menghasilkan suara yang bagus ya, kemudian bagaimana melakukan transisi efek, echo dan fog, reverb dan sebagainya. Itu ya untuk review materi selanjutnya. Saya rasa itu nanti yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah selesai ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya mungkin bisa ditutup pembacaan doa oleh Apan. Silakan Apan dipimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pelajaran kali ini telah selesai. Yang sebaiknya kita tutup dengan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.